مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala karena Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita taufik dan bimbingannya. Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita untuk pergi ke salah satu rumah dari rumah Allah dalam rangka mempelajari sebagian dari ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita datang kemari dalam rangka untuk mengingat negeri akhirat. Alhamdulillah, Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan kepada kita atau memberikan kepada kita nikmat usia, dan kita masih diberi kesempatan untuk hidup hingga detik ini. Dan tak terasa waktu pun silih berganti, siang berganti malam, malam berganti siang, dan alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu yang agung yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Kurang lebih sekitar 20 harian lagi kita akan kedatangan tamu yang agung yang mulia. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Dan pada tema kita di pagi hari ini, dan ini merupakan pertemuan kita yang terakhir karena biasanya di bulan Ramadan kita libur, maka saya ingin berbicara tentang keadaan para ulama ussalaf dan bulan Ramadan. Saya tidak berbicara atau tidak hanya berbicara keadaan para ulama ussalaf di bulan Ramadan, namun saya ingin berbicara tentang para ulama ussalaf dan bulan Ramadan. Bagaimana mereka para ulama ussalaf sebelum bulan Ramadan, dan bagaimana pula mereka para ulama ussalaf dalam bulan Ramadan sebagiannya. Dan ini merupakan pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana Syekh Shalih Al-Fauzan pernah ditanya oleh seorang penanya. Penanya tersebut bertanya, "Ma huwa halu as-salaf radhiyallahu anhum wa rahimahum fi istiqbali hadza syahr al-'azim? Kaifa kana hadiyuhum wa kaifa kana samtuhum wa dalluhum? Wa kaifa yakunu isti'dadul muslim lightinami hadhil layali allati huwa al-an ya'ishuha wa hadhil ayyam? Al-isti'dadu al-ilmi bi ma'rifati ahkami as-siyam wa ma'rifati al-mufattirat wa ma'rifati ahkamihi wa ba'dun nas yaghfalu an hadhil asya' falyatafaqahu fi amri siyam wa aidan la yatafaqahu al-fiqh al-wajib amri siyam fal yunabbihu asy-syekh ala hadzal amr." Asy-syekh Shalih Al-Fauzan ditanya, dan ditanya bagi seorang ahli sunnah ada apa saja yang ditanya, dan merupakan aib bagi seorang ahli sunnah salafi yang mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang mengakui berada di atas sunnah Rasulullah SAW dan dia tidak mengerti dan tidak mengenal siapa saja ulama Ahlussunnah yang hidup di zamannya. Dan ini merupakan aib. Maka saya sengaja untuk membacakan teks tanya jawab kepada Syekh Shalih Al Fauzan agar kiranya kita mengerti dan mengenal siapa saja ulama Ahlussunnah yang hidup di zaman kita. Jangan sampai kita mengaku bahwasanya kita mengaku diri kita sebagai seorang Ahlussunnah Salafi, namun tidak ada ulama Ahlussunnah yang kita kenal satupun, terkhusus di masa ini. Ngaji tiap pekan kita ngaji, Masya Allah. Tiap ada tabligh akbar kita hadiri. Namun ketika ditanya siapa sajakah ulama rujukan di zaman ini, ulama dari kalangan Ahlussunnah, kita tidak mampu menjawabnya. Ini heran. Ahlussunnah dari zaman ke zaman dikenal bahwasanya mereka paling mengenal siapa alim, siapa ulama yang hidup di zamannya. Terkhusus para ulama ussalaf. Kita harus mengerti dan mengenal siapa saja ulama ussalaf itu. Agar kita mengerti, mengetahui bahwasanya ketika ada seorang yang membawa perkataan seorang ulama, kita tahu, oh ini adalah ulama Ahlussunnah, ucapannya benar, bisa dipercaya. Adapun ini, oh ini ucapan batil. Biasanya dibawakan atau dikuatkan dengan ucapan-ucapan para ulama ahlul batil. Kan ahlul kebatilan pun mereka ahli, memiliki ilmu dalam hal tersebut, dalam kebatilannya itu. Maka diantara nikmat, kata Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, diantara nikmat yang besar bagi seorang hamba adalah manakala seorang hamba itu diberi taufik oleh Allah untuk mengenal siapa saja ulama Ahlussunnah yang hidup di zamannya. Sekarang kalau ada yang bertanya kepada kita, bisakah kita menyebutkan siapa saja ulama Ahlussunnah yang hidup di zaman kita? 10 saja minimal. Adakah di antara kita yang mampu untuk menyebutkannya? Siapa? Coba di sini ada yang bisa? 10 saja. Ulama Ahlussunnah yang hidup di zaman kita. Siapa? Syekh Muhsin Al-Badr. Syekh Abdul Muhsin Al-Badr. Ya, terus? Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Terus ada lagi? Cuma 2. Syekh Shalih Al Fauzan. 3, lumayan. Sa'ad As-Sustri. Terus? Siapa? Udah wafat. Syekh Utsaimin udah wafat. Siapa? Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Syekh Muhammad bin Hadi. Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ada Syekh Shalih Al-Syekh. Syekh Abdul Aziz At-Tarifi. Dan banyak dari para ulama yang mesti kita mengenalnya. Karena diantara slogan Ahlussunnah adalah kembali kepada para ulama. Kembali kepada para ulama. Dan diantara slogan Ahlussunnah adalah kembali kepada para ulama kibar. Dan seorang Ahlussunnah di zaman ini harus mengetahui siapa saja ulama kibar yang hidup di zamannya. Di antaranya Syekh Shalih Al Fauzan, dia adalah seorang yang sudah sepuh. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad sudah sepuh. Bahkan anaknya Syekh Abdul Razak itu anak dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Lihat, 2 orang ulama, bapak dan anak masih hidup dua-duanya. Masya Allah. Nah, Syekh Shalih Al Fauzan pernah ditanya, bagaimana keadaan salaf, keadaan para ulama ussalaf radhiyallahu anhum wa rahimahum fi istiqbali hadza syahr al-azim, ketika menyambut bulan suci Ramadan yang mulia ini. Kaifa kana hadiyuhum, bagaimana bimbingan mereka? Wa kaifa kana samtuhum wa dalluhum, bagaimana kebiasaan dan sikap mereka dalam menyambut bulan suci Ramadan. Wa kaifa yakunu al-isti'dadul muslim liqtinami hadhil layali allati huwal ani 'aishuha, dan bagaimana atau persiapan apakah yang seharusnya dipersiapkan oleh seorang muslim untuk menghabiskan malam-malamnya di bulan suci Ramadan tersebut, wa hadhil ayam, dan bagaimana caranya seorang muslim menghabiskan siang harinya. Al-isti'dadul ilmi, yang dimaksud yaitu persiapan dalam hal ilmu. Bima'rifati ahkamis siyam wa ma'rifatil mufattirat wa ma'rifatu ahkamihi. Di mana seseorang mengetahui tentang perkara puasa, hukum-hukumnya dan pembatal-pembatalnya, dan mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan keduanya. Penanya bertanya kepada Syekh Shalih Al Fauzan tentang bagaimana sih keadaan para ulama ussalaf dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian bekal apa yang harusnya dipersiapkan oleh seorang muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan. Maksudnya ilmu apa sajakah yang seharusnya seorang muslim itu miliki. Dari hal hukum-hukum puasa, dari hal pembatal-pembatal puasa. Kira-kira permasalahan apa saja yang penting bagi seorang muslim untuk mengetahuinya. Seorang penanya bertanya kepada Syekh Shalih Al Fauzan,
Wa ba'dun nas yaghfalu an hadzal asya. Penanya berkata, mengadukan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, karena sebagian manusia lalai terhadap hal ini. Lalai terhadap hal apa? Fala yatafaqqahu fi amri siyam. Sebagian manusia tidak mempelajari tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, tentang saum. Wa aidan la yatafaqqahu al-fiqh al-wajib fi amri siyam. Bahkan mereka, sebagian mereka manusia lalai untuk mempelajari ilmu yang wajib yang berkaitan dengan puasa. Fahal yunabbihu asy-syekh hafizahullah ta'ala ala hadzal amr. Sudahkah kiranya jika engkau menjelaskan, memberikan nasihat yang berkaitan dalam hal ini? Lihat bagaimana semangat penanya kepada Syekh Shalih Al-Fauzan. Ingin mengetahui bagaimana keadaan para ulama salaf dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dan ingin mengetahui bagaimana bimbingan, sikap, dan arahan mereka di dalam bulan suci Ramadan. Ingin tahu apa saja yang dilakukan salaf selama bulan Ramadan. Dan penanya pun, dan ini hidup di zamannya, melihat sebagian manusia lalai terhadap hukum-hukum puasa. Lalai terhadap hukum-hukum yang wajib yang berkaitan dengan puasa. Maka seorang penanya, ini diantara sikap atau sifat seorang muslim adalah ia bersegera untuk meraih ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan untuk meraih surga Allah tabaraka wa ta'ala. Dan penanya bertanya seperti ini menunjukkan bahwasanya sifat seorang mukmin ada pada diri seorang penanya tersebut. Ia ingin tahu bagaimana para ulama salaf dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ia ingin tahu bagaimana para ulama salaf di dalam bulan suci Ramadan. Dan ia pun ingin mendapatkan nasihat. Kiranya apa yang harus dinasihati kepada kaum muslimin karena mereka lalai terhadap hukum-hukum puasa. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian dalam meraih ampunan Rabb kalian dan bersegeralah kalian dalam menuju surga Allah. Yang mana surga Allah tabaraka wa ta'ala tersebut luasnya seluas langit dan bumi. Surga Allah tabaraka wa ta'ala luasnya seluas langit dan bumi. Dan diantaranya Allah persiapkan hal tersebut bagi orang-orang yang bertakwa. Maka diantara sikap seorang yang bertakwa adalah bersegera terhadap ampunan Allah. Di antara sifat orang yang bertakwa adalah bersegera menuju surga Allah. Dan itu ada dalam pada diri seorang penanya yang bertanya kepada Syekh Shalih Al-Fauzan tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya penanya bergembira terhadap kedatangan bulan suci Ramadan. Jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan suci Ramadan, penanya sudah bertanya kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, bagaimana sih keadaan para ulama salaf dalam menyambut bulan suci Ramadan? Ia ingin tahu apa yang dilakukan oleh para ulama salaf sebelum kedatangan bulan suci Ramadan. Dan penanya pun ingin tahu apa saja yang dilakukan oleh para ulama salaf di dalam bulan suci Ramadan. Lalu apa yang dilakukannya ketika sudah tahu? Ketika para ulama salaf diketahui menyambut bulan Ramadan dengan cara ini dan ini. Ketika penanya mengetahui bahwasanya para ulama salaf di dalam bulan suci Ramadan menghabiskan waktunya dengan ibadah ini dan ini. Apa yang dilakukannya? Tentu mencontohnya. Tidaklah semata-mata penanya bertanya tentang hal ini kepada Syekh Shalih Al-Fauzan kecuali untuk mencontohnya. Berbeda halnya dengan sebagian kita yang kadang berhukum, yang kadang bertanya tentang apa yang dilakukan oleh para ulama salaf dalam rangka untuk sekedar tahu saja, bukan untuk diamalkan. Namun penanya bertanya seperti ini dalam rangka untuk mengamalkannya. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dan ini merupakan sifat seorang mukmin. Ia bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Dan kita harus bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Meskipun bulan Ramadan tersebut belum datang. Namun kita rindu akan kedatangannya. Kita bergembira akan kedatangannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaw fihi abwabul jahim wa tughalu fihi asyayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim. Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabat Rasulullah SAW, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan untuk kalian berpuasa di siang harinya. Tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka dikunci.
Wa tughalu fihi asyayatin, dan para syaitan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalamnya terdapat 1 hari, 1 malam yang setara dengan 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang terhalangi dari kebaikan di malam tersebut, maka ia diharamkan dari seluruh kebaikan. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat Rasulullah SAW dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Dan kita pun harus berbangga, berbahagia, bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Bagaimana tidak seorang muslim itu tidak berbangga, tidak berbahagia, tidak bergembira. Bulan suci Ramadan, bulan yang diberkahi. Bulan yang di dalamnya pintu-pintu surga dibuka. Bulan yang di dalamnya pintu-pintu neraka dikunci. Bulan yang di dalamnya para syaitan dibelenggu. Bulan yang di dalamnya terdapat 1 malam yang setara dengan 1000 bulan. Bulan yang di dalamnya Allah Tabaraka wa Ta'ala melipat gandakan kebaikan. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat dan secara umum kepada kita kaum muslimin untuk bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Karena di dalamnya terdapat keutamaan yang sangat agung. Dan di dalamnya siapa yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Dan siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan, namun dirinya tidak juga berubah, ibadahnya masih malas-malasan, kemudian ia pun masih malas, atau ia pun hatinya masih condong kepada perbuatan-perbuatan maksiat, hawa nafsunya tidak mampu dikekang, maka dengan cara apa lagi Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kesempatan atau memberikan kebaikan kepada kita. Di bulan suci Ramadan, kebaikan, segala macam kebaikan dibukakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau nanti dengan dipertemukannya bulan Ramadan kepada kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, belum juga mampu mendorong kita untuk lebih giat lagi beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, lantas dengan cara apa lagi Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, qala Ibnu Rajab, kaifa la yubasyarul mu'min bi fathi abwabil jinan? Bagaimana mungkin seorang mukmin itu tidak bergembira dengan dibukukannya pintu-pintu surga? Wa kaifa yubasyaru al-mudznib bi ghalqi abwabil niran? Dan bagaimana mungkin seorang pendosa tidak berbahagia dengan dikuncinya pintu-pintu neraka? Kaifa la yubasyarul aqil bi waqtin yughallu fihi asyayatin? Bagaimana bisa seorang yang berakal itu tidak bergembira tatkala syaitan dibelenggu? Min aina yushbi hadza zaman zamanun? Coba lihat, adakah dari manakah ada suatu waktu yang menyamai waktu tersebut, yaitu bulan suci Ramadan? Adakah waktu yang menyamai bulan suci Ramadan? Ada bulan yang seperti dengan bulan suci Ramadan, di mana pintu-pintu surga dibuka, di mana pintu-pintu neraka dikunci, di mana syaitan dibelenggu. Lantas apakah seorang mukmin tidak bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan? Apakah seorang pendosa tidak bergembira dengan dikuncinya pintu-pintu neraka? Apakah orang yang berakal itu tidak bergembira dengan dibelenggunya para syaitan? Maka seharusnya seorang mukmin, seorang muslim, seorang ahli sunnah bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Kenapa pintu-pintu surga dibuka? Kenapa? Karena di dalamnya pintu-pintu neraka dikunci. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, kana Amr ibn Qais idza dakhala Sya'ban aghlaqa tijaratahu. Sekarang bulan apa? Rajab atau Sya'ban? Muharram. Sya'ban. Iya. Habis Sya'ban apa? Habis Sya'ban Ramadan. Alhamdulillah. Habis Ramadan Syawal. Berkata Ibnu Rajab bahwasanya Amr ibn Qais, seorang ulama salaf, idza dakhala Sya'ban, berarti kita di bulan Sya'ban ya, Pak. Kita di bulan. Lihat, Amr bin Qais apabila masuk di dalam bulan Sya'ban, aghlaqa jaratahu, mengunci dagangannya. Tidak dagang, tutup warungnya. Di sini ada yang punya warung, Pak? Al-Imam Amr bin Qais apabila di bulan Sya'ban warungnya dikunci, ditutup. Udah enggak dagang. Wa tafarragha li qiraatil Qur'an, dan Al-Imam Amr bin Qais menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Qur'an. Kalau kita kebalik, bulan Sya'ban pengen Ramadan, Al-Qur'annya ditutup, warungnya dibuka. Wah, lumayan ini. Mungkin kaum muslimin pada siap-siap untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Lumayan, kalau ditutup nanti rugi. Wa kana yaqul tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Dan Amr bin Qais berkata, tuba, berbahagialah, liman aslaha nafsahu, bagi orang-orang yang memperbaiki dirinya,
Bagi orang-orang yang perbaiki jiwanya qabla Ramadan, sebelum kedatangan bulan suci Ramadan. Maka seorang mukmin, seorang muslim harus memperbaiki jiwanya sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan kita ada di bulan Sya'ban. Ramadan sebentar lagi akan tiba. Lantas apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, mensucikan diri kita. Karena sungguh berbahagia orang yang ketika datang bulan Ramadan, kemudian jiwanya pun bersih. Sehingga mudah baginya untuk ibadah. Sehingga mudah baginya untuk banyak memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Sehingga mudah hatinya tidak tersibukkan dengan dunia. Maka Al-Imam Amr bin Qais mengatakan bahwasanya tuba liman aslaha nafsa qabla Ramadan. Sungguh berbahagialah bagi orang-orang yang membersihkan jiwanya sebelum kedatangan bulan suci Ramadan. Dan cara membersihkan jiwanya banyak. Di antaranya dengan bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memperbarui taubat kita. Oh Ustaz, saya nggak punya salah Ustaz. Harus apa? Bagaimana kita bertaubat? Terkadang sebagian orang seperti itu. Merasa bahwasanya dirinya tidak memiliki salah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ketika diperintahkan untuk bertaubat, bingung. Bertaubat dari apa? Sedangkan Masya Allah hari-hari yang ku jalan ini dengan ibadah, subhanallah. Maka dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, perbanyak bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saja itu bertaubat, beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sehari bisa sampai 100 kali bahkan lebih. Rasulullah SAW bersabda, Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsaru min 70 marrah. Sungguh demi Allah, aku beristighfar memohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya dalam sehari semalam itu 70 kali. Bahkan lebih dari 70 kali. Rasulullah SAW pun bersabda, Ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaum ilaihi mi'ata marrah. Hai kalian manusia, bertobatlah kalian semua kepada Allah karena sungguh aku bertobat pada Allah sehari semalam lebih dari 100 kali. Ini Rasulullah SAW. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha sempat menangis melihat ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di malam hari. Salat malam sampai kakinya bengkak-bengkak Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Mengapa engkau melakukan ini duhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah dosa-dosamu tak ampuni telah lalu dan yang akan datang? Lihat, kalau saja kita dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah, dosa-dosa yang terdahulu dan yang akan datang, apa yang akan kita lakukan? Masya Allah, sudahlah, bebas. Nggak ibadah, nggak sholat, nggak ngaji dan lain sebagainya. Namun lihat Rasulullah SAW, dosanya telah diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah lalu dan yang akan datang. Rasulullah SAW maksum. Namun bersamaan dengan itu Rasulullah SAW masih menghidupkan malamnya dengan sholat malam sampai kakinya bengkak. Adapun kita dosa-dosa yang terdahulu tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya dosa-dosa yang terdahulu diampuni. Apalagi kita tiap hari banyak melakukan kemaksiatan dan perbuatan dosa, sudah begitu jarang melakukan sholat malam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Duhai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ini Rasulullah SAW yang dosa-dosanya telah Allah ampuni, masih sempat sholat malam sampai kakinya bengkak. Rasulullah SAW. Lantas bagaimana lagi dengan kita yang mengaku mengikuti jalannya Rasulullah SAW? Kalau ditanya apakah engkau ahli sunnah, serentak kita dengan semangat mengatakan, iya, aku adalah seorang ahli sunnah. Aku adalah seorang salafi. Ketika ditanya apakah engkau menghabiskan malammu dengan sholat malam? Enggak. Enggak. Sudah begitu mengaku mencintai Rasulullah lagi. Rasulullah saja sholat malam sampai kakinya bengkak. Ketika ditanya, mengapa engkau melakukan ini? Rasulullah mengatakan, afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Namun, sungguh kita sangat jauh sekali dari apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Sungguh pengakuan kita dusta bahwasanya kita mencintai Rasulullah. Sungguh pengakuan kita dusta bahwasanya kita mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Ridwanullah alim ajma'in. Dan seorang mukmin ketika membersihkan jiwanya, yang pertama dengan cara bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua adalah dengan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berdoa untuk apa? Berdoa agar kiranya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan dirinya dengan bulan suci Ramadan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Lataiful Ma'arif, qala ba'du salaf kanu yad'una Allah 6 ashhuri
an yuballighahum syahrul Ramadan. Bahwasanya para ulama salaf mereka berdoa kepada Allah tabaraka wa taala selama 6 bulan lamanya agar kiranya Allah tabaraka wa taala menyampaikan diri mereka dengan bulan suci Ramadan, mempertemukan diri mereka dengan bulan suci Ramadan. 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan mereka banyak berdoa seperti itu pada Allah tabaraka wa taala. Tsumma yad'una Allah sittata ashhurin an yataqabbalahu minhum. Kemudian setelah bulan Ramadan, 6 bulan setelah bulan Ramadan, mereka berdoa lagi kepada Allah agar kiranya Allah tabaraka wa taala menerima amal yang telah mereka kerjakan di bulan suci Ramadan. Ini mereka para ulama salaf. Dan seharusnya kita yang mengaku mengikuti jalannya para ulama salaf pun sama, berdoa memohon kepada Allah agar kiranya Allah pertemukan diri kita dengan bulan suci Ramadan. Dan ini merupakan rangka mensucikan diri kita, berusaha untuk mensucikan jiwa kita dari kotoran-kotoran dosa, yaitu dengan banyak bertaubat, memperbarui taubat kita, dengan memperbanyak ibadah. Lihat Amr bin Qais menurutnya kemudian banyak ibadah, membaca Al-Quranul Karim. Lihat para ulama salaf sebelum kedatangan bulan suci Ramadan mereka berdoa Allah minta agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Maka mumpung Allah tabaraka wa taala memberikan kesempatan nikmat usia kepada kita, perbanyaklah berdoa agar kiranya kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjawab, tatkala ditanya bagaimana keadaan para ulama salaf dalam menyambut bulan suci Ramadan dan bagaimana pula keadaan salaf, petunjuk mereka, bimbingan mereka dalam bulan suci Ramadan, maka Syekh rahimahullah taala menjawab, bismillahirrahmanirrahim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wa barakallahu fiik, wa fima nabbahta alaihi min hadaini as-salain al-azimain. As-su'al al-awwal, halatu salaf fi syahri Ramadan, halatu salaf kama huwa mudawwanun fil kutub al-marwiyah bi asanid as-thiqa anhum. Setelah Syekh Shalih Al-Fauzan membuka jawabannya ini dengan mengucapkan salam dan mengucapkan doa keberkahan kepada penanya, Syekh rahimahullah ta'ala, Syekh hafizahullah ta'ala mengatakan as-su'al al-awwal, pertanyaan yang pertama yang berkaitan dengan halal syahri Ramadan, ada ulama salaf dalam syahri Ramadan, halal salaf kama mudawwan fil qutub al-marwiyah bi asanid as-thiqat anhum. Keadaan mereka sebagaimana yang tercatat di dalam buku-buku yang diriwayatkan dengan sanadnya yang thiqat dari mereka. Annahum kanu yas'aluna Allah azza wa jalla an yuballighahum Ramadan qabla an yadkhul. Bahwasanya mereka sebelum kedatangan bulan suci Ramadan, seperti yang sebelum kita sebutkan tadi, mereka memohon kepada Allah tabaraka wa taala agar kiranya Allah pertemukan mereka dengan bulan suci Ramadan qabla an yadkhul, sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Ini merupakan keadaan para ulama salaf sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Mereka banyak memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Yas'aluna Allah an yuballighahum syahrul Ramadan lima ya'lamuna fihi minal khair al-azim wa nafa' al-amim. Pertanyaannya, kenapa para ulama salaf meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan? Jawabnya adalah lima ya'lamuna fihi minal khair al-azim. Karena pengetahuan mereka bahwasanya di dalam bulan suci Ramadan terdapat kebaikan yang sangat banyak. Makanya mereka bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Berbeda dengan kita. Bentar lagi Ramadan, tidak ada dari kita yang bersungguh-sungguh dalam berdoa untuk dipertemukan dalam bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kejahilan kita dengan keutamaan di dalam bulan suci Ramadan. Adapun mereka para ulama salaf, mereka bersungguh-sungguh dalam berdoa meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka mengetahui betapa banyak keutamaan yang ada dalam bulan suci Ramadan, wan nafa' al-amim, dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Mereka tahu betapa mulianya bulan suci Ramadan. Mereka tahu betapa banyak kebaikan yang tersimpan dalam bulan suci Ramadan. Maka mereka pun mohon bersungguh-sungguh kepada Allah tabaraka wa taala untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Thumma idza dakhala Ramadan yas'aluna Allah an yu'inahum 'alal 'amali shalih fi. Dan apabila mereka berada di dalam bulan suci Ramadan, apa yang mereka lakukan? Mereka memohon kepada Allah tabaraka wa taala agar kiranya Allah membantu mereka. Membantu dalam apa? Membantu agar mereka mudah dalam beramal saleh. Ini para ulama salaf. Sebelum kedatangan bulan Ramadan, mereka memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan.
Ketika berada di bulan Ramadan, mereka pun meminta kepada Allah agar dibantu, agar ditolong oleh Allah dalam mengerjakan amal saleh. Tsumma idzan taha Ramadan yas'aluna an yataqabbalahu minhum. Kemudian apabila bulan Ramadan telah selesai, mereka pun berdoa lagi kepada Allah tabaraka wa taala agar kiranya Allah tabaraka wa taala menerima amalan mereka selama bulan suci Ramadan. Kama qala Allah jalla wa ala walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Sebagaimana yang Allah tabaraka wa taala firmankan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang mereka memberikan apa yang terbaik dari apa yang mereka bisa persembahkan kepada Allah, yaitu mereka beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah tabaraka wa taala. Wa qulubuhum wajilah, bersama dengan itu hati mereka pun merasa takut, cemas. Takut kalau apa yang dilakukannya tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Annahum ila rabbihim raji'un, bagaimana keadaan mereka tatkala dikembalikan kepada Allah. Mereka cemas, padahal mereka telah beribadah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Mereka takut bagaimana keadaan mereka tatkala dikembalikan kepada Allah. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun, mereka itulah orang yang berlomba-lomba untuk meraih kebaikan tersebut. Mereka para ulama usalaf adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam firman-Nya ini. Mereka yang telah beribadah, hati mereka pun takut. Takut kalau amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Maka disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa kanu yajtahiduna fil amal thumma yusibuhumul ham ba'dal amal. Hal yuqbalu aw la yuqbal. Mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat, bersungguh-sungguh fil amal, dalam beramal kebaikan. Thumma yusibuhum alham ba'dal amal. Kemudian mereka pun ditimpa dengan rasa was-was, takut, cemas ba'dal amal, setelah mengamalkan amal kebaikan tersebut. Hal yuqbalu aw la yuqbal. Apakah amalannya diterima oleh Allah ataukah tidak diterima? Sekarang muncul pertanyaan. Para ulama usalaf di bulan Ramadan mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah pada Allah tabaraka wa taala. Setelah bulan Ramadan tersebut selesai, mereka pun merasa takut dan cemas. Apakah amal yang mereka lakukan itu akan diterima oleh Allah ataukah tidak? Jauh sekali jauh dengan apa yang kita lakukan. Sebelum datangnya bulan suci Ramadan kita tenang-tenang saja. Tidak pernah terfikir apakah kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan ataukah tidak. Tatkala bulan Ramadan, tatkala kita berada di bulan Ramadan pun kita banyak melalaikan, menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Apalagi tatkala bulan Ramadan tersebut pergi, malah kita bergembira, alhamdulillah katanya udah nggak puasa lagi. Subhanallah. Itulah diri kita dibandingkan keadaan para ulama ussalaf. Kita akan melihat bagaimana para ulama ussalaf, sedikit amal ibadah para ulama ussalaf di dalam bulan suci Ramadan. Disebutkan bahwasanya kana Malik idza dakhala Ramadan yafiru min qiraatil hadits wa mujalasati ahli ilmi wa aqbala ala tilawatil Qur'an minal mushaf. Al-Imam Malik guru dari Al-Imam Syafi'i. Apabila Al-Imam Malik berada di dalam bulan suci Ramadan, yafiru min qiraatil hadits, maka Al-Imam Malik meninggalkan majelis hadisnya. Al-Imam Malik punya majelis hadis, majelis pembacaan hadis al-Muwatta. Wa mujalasati ahli ilm, dan Al-Imam Malik akan menjauh dari duduk-duduk bersama ahli ilmu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Al-Imam Malik? Wa aqbala ala tilawatil Qur'an minal mushaf. Di bulan Ramadan Al-Imam Malik menghadapkan dirinya untuk memegang mushaf kemudian membaca Al-Qur'anul Karim. Ini Al-Imam Malik selama bulan suci Ramadan. Qala Abdul Razzaq kana Sufyan ats-Tsauri idza dakhala Ramadan taraka jami' al-ibadah wa aqbala ala qiraatil Qur'an. Al-Imam Sufyan ats-Tsauri apabila masuk di dalam bulan suci Ramadan, maka Al-Imam Sufyan ats-Tsauri akan meninggalkan semua ibadahnya. Yang biasa ibadah-ibadah dilakukan ditinggalkan semuanya. Kemudian wa aqbala ala qiraatil Qur'an. Al-Imam Sufyan ats-Tsauri pun memfokuskan dirinya untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Di bulan suci Ramadan. Ustaz, saya pun sama. Ketika bulan suci Ramadan, kita pun baca Al-Quran. Imam Malik ketika bulan suci Ramadan baca Quran, kita pun baca Quran. Al-Imam Sufyan ats-Tsauri ketika di dalam bulan suci Ramadan baca Quran, kita pun sama kok membaca Al-Quran. Lantas apa spesialnya mereka dengan kita? Disebutkan bahwasanya kana Qatadah yakhtimu fi kulli sab'in daiman.
Al-Imam Qatadah di luar Ramadan selalu mengkhatamkan Al-Quran seminggu sekali. Ini spesialnya. Di luar Ramadan seminggu sekali khatam Quran. Wa fi Ramadan fi kulli salasin. Dan di dalam bulan suci Ramadan 3 hari sekali khatam Quran. Al-Imam Qatadah. Wa fil ashr al-awakhir dalillah. Adapun di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, Al-Imam Qatadah setiap malam selesai khatam Quran. Ini spesialnya. Yakin baca Quran di Ramadan. Mereka pun baca Al-Quran. Bedanya kalau mereka 3 hari sekali khatam, kalau kita 30 hari sekali khatamnya. Itu pun bulan Ramadan saja. Bahkan di 10 hari terakhir, Al-Imam Qatadah sehari semalam khatam Quran. Adapun kita bor-bor khatam seminggu sekali. Kana li Syafi'i fi Ramadan situna khatmatan yaqra'uha fi ghairi shalah. Al-Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di bulan suci Ramadan. Dan itu dilakukan di luar sholat. Di luar sholat khatam 60 kali. Lantas bagaimana ditambah dengan bacanya di dalam sholat tarawih? Bagaimana bacanya di dalam sholat fardu? Bagaimana bacanya di dalam sholat sunnah yang dikerjakan di bulan Ramadan? Kira-kira bisa lebih dari 60 kali. Itu Al-Imam Syafi'i 60 kali. Di luar sholat khatam di bulan suci Ramadan. Kita jauh. Jauh sekali. Satu saja sudah syukur alhamdulillah, berbangga. Wah, bukan main. Wah. Disebutkan Kanal Aswad ibn Yazid yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailataini. Al-Aswad ibn Yazid mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan 2 hari. Wa kana yanamu bainal maghrib wal isya. Al-Imam Al-Aswad ibn Yazid tidur selama bulan suci Ramadan antara maghrib sampai isya saja. Selama bulan suci Ramadan tidurnya di antara maghrib dan isya. Sisanya menghabiskan waktu untuk beribadah pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sisanya. Wa kana yakhtimul Quran fi ghairi Ramadan fi kulli siti layalin. Adapun di luar Ramadan 6 hari sekali khatam Quran. Kana Sa'id ibn Jubair yakhtimul Quran fi kulli lailataini. Adalah Sa'id ibn Jubair seorang tabi'in murid sahabat Rasulullah SAW mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan 2 hari sekali. Kana Walid ibn Abdul Malik yakhtimu fi kulli thalathin wa khatama fi Ramadan 17 khatmatan. Adalah Al-Walid ibn Abdul Malik mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Dan mengkhatamkan selama bulan suci Ramadan 17 kali. Ini bedanya. Mungkin mereka membaca Quran, kita pun membaca Al-Quran. Lantas apa spesialnya? Mereka mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Mereka mengkhatamkan Al-Quran 2 hari sekali. Mereka mengkhatamkan Al-Quran bahkan setiap hari. Di 10 hari terakhir. Kalau kita yang ingin melakukan hal semacam ini akan berdalil. Oh, bukankah Rasulullah SAW melarang untuk membaca Al-Quran itu kurang dari 3 hari, Ustaz? Saya ingin mengamalkan sunnah. Subhanallah. Subhanallah. Sudahlah. Membahas tentang masalah hadis tersebut kita pinggirkan terlebih dahulu. Masalahnya, pernahkah sepekan sekali kita mengkhatamkan Quran? Sudah iya, sebulan sekali itu pun syukur alhamdulillah. Sudah begitu ketika dihadapkan dengan riwayat-riwayat semacam ini berdalil dengan hadis Rasulullah SAW. Seakan-akan tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh para ulama salaf. Yang benar kita sudah malas dengan hadis lagi. Para ulama menjawab bahwasanya yang dimaksud dengan hadis tersebut apabila dilakukan terus-menerus. Adapun di bulan Ramadan dan ini jadi terus-menerus, maka ini diperbolehkan. Mana dalilnya? Para ulama salaf mengamalkannya. Bukankah kita mengatakan Al-Quran sunnah ala fahmi salaf? Dan para ulama salaf mengamalkannya. Dan ini menunjukkan bahwasanya di bulan suci Ramadan boleh mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari. Kita jangan ke 3 hari. Sepekan saja, 2 pekan saja, sebulan saja. Itu pun jarang. Kemudian disebutkan bahwasanya Imamul Bukhari, Kana al-Bukhari yakhtimu fi Ramadan fi nahar kula yaumin khatmatan. Al-Imamul Bukhari mengkhatamkan Al-Quranul Karim selama bulan suci Ramadan di siang harinya. Siang harinya saja Al-Imamul Bukhari khatam Quran. Wa yaqumu ba'da tarawih kula thalathin layalin bi khatmatin. Adapun malamnya setelah sholat tarawih selesai 3 hari sekali. Kalau siangnya saja tiap hari selesai berarti 30. Kemudian ditambah dengan malamnya 3 hari sekali. Berarti kurang lebih berapa? 10 tambah 30, 40 kali Al-Imam Bukhari khatam Quran. Belum dihitung di dalam sholat tarawihnya dan lain sebagainya. Karena tadi di luar sholatnya. Kemudian disebutkan, itu tadi
amal mereka adalah membaca Al-Quranul Karim. Sebagian amal mereka. Kita lihat bagaimana salat malam mereka para ulama ussalaf. Dan ini kita ingin menunjukkan bahwasanya mereka para ulama ussalaf tatkala di bulan Ramadan bersungguh-sungguh untuk beramal. Dan ketika bulan Ramadan telah selesai mereka takut was-was. Allah tidak menerima amal mereka. Bersamaan dengan itu amal mereka seperti ini keadaannya, subhanallah. Amal mereka tiap hari menghabiskan Al-Quranul Karim. Tiap hari-harinya habis dengan Al-Quranul Karim. Bersamaan dengan itu mereka takut ibadahnya tidak diterima. Itu baru Al-Quranul Karim. Belum sholat malamnya, belum kedermawan mereka, belum puasa mereka, belum sedekah mereka, infak mereka, dan lain sebagainya. Disebutkan bahwasanya kana Shaddad bin Aus iza awa ila firashi ka'annahu habbah ala maqla. Para ulama salaf di luar Ramadan senantiasa menghabiskan malamnya dengan sholat malam. Bahkan mereka tatkala tidur di atas ranjangnya seakan-akan biji yang sedang dipasang, bolak-balik kanan ke kiri. Ini di luar Ramadan. Tsumma yaqul Allahumma inna jahannama la tad'uni anam. Sesungguhnya ya Allah, neraka jahanam menghalangiku untuk bisa tidur. Ternyata seorang salaf ini yang bernama Shaddad bin Aus ini mengingat neraka jahanam sehingga tidak bisa tidur. Ini di luar bulan suci Ramadan. Fayaqum ila musallahu. Kemudian ia pun berdiri untuk sholat di musolahnya. Ini di bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan. Lantas bagaimana di dalam bulan suci Ramadan? Bahwasanya disebutkan oleh Sa'ib ibn Yazid annahu qala amara Umar bin Khattab Ubay bin Ka'ab wa Tamiman ad-Dari. Bahwasanya Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk memimpin salat tarawih sebanyak 11 rakaat. Qala wa qad kana al-qari yaqra'u bil mi'in. Dan qari imam tarawih di zaman Umar bin Khattab membaca ayat 100 lebih. Tiap salat malam membaca 100 ayat lebih. Kira-kira 100 atau 200 ayat. Hatta kunna tamidu 'alal 'isi min tiwali al-qiyam. Sampai-sampai kita ini karena saking lamanya sampai-sampai sandaran di tongkat, di tiang. Karena saking panjangnya salat malam yang dilakukan di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan 100 200 ayat. Surat Al-Baqarah saja 280 sekian. Kemudian wa makuna nansarifu ila fi furu'il fajr. Dan tidaklah kami bubar dari sholat tarawih, sholat malam di bulan Ramadan, kecuali hendak mendekati sholat fajar, hendak mendekati subuh. Ini mereka para ulama usaf, sholat tarawih dari sehabis isya sampai menjelang subuh. Mereka, ini masih biasa. An Abdillah bin Abi Bakar qala sami'tu Abi yaqul kunna nansarifu fi Ramadan fanasta'jil al-khadam bi ta'am qabla al-fajr. Kami dahulu di bulan Ramadan tatkala bubar dari sholat malam, sholat tarawih itu mendekati sholat subuh. Sampai kami bergerak cepat untuk menyiapkan makan sahur. Karena khawatir nanti sholat subuh masuk sehingga nanti tidak sahur. An-Nafi' bin Umar ibn Abdullah qala sami'tu Ibna Abi Mulaikah yaqul. Aku mendengar Ibnu Abi Mulaikah berkata, kuntu aqumu bin nas fi syahri Ramadan. Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah mengimami manusia di bulan suci Ramadan. Fa aqra'u fi raq'ah alhamdulillah fatir. Aku membaca dalam rakaat yang pertama, satu rakaat itu membaca surat Fatir. Surat Fatir itu sekitar ada 7 halaman. 7 halaman Al-Quran. Satu rakaat. Wa nahwaha atau yang semisal dengan surat Fatir. Wa ma yablughuni anna ahadan yastaqillu dzalik. Ini yang Masya Allah di zaman mereka para ulama salaf itu. Dan aku tidak mendengar seorang pun yang menjadi jamaah di belakang yang mengeluh. Yang mengeluh akan panjangnya rakaat yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah. Subhanallah. Satu rakaat 7 halaman Al-Quran dibaca. Dan tidak ada satu orang jamaah pun di zaman mereka yang mengeluh. Kalau kita baru saja mendengar Sabbihisma rabbikal a'la. Langsung kanan kiri. Baru mendengar kemat hal ataka alal insan misalkan. Wah, baru saja satu halaman sudah banyak mengeluh. Lihat bagaimana perbedaan kita dengan para ulama salaf. Satu rakaat 7 halaman mereka tidak mengeluh jamaahnya. Adapun kita padahal mengaku mencintai Rasul. Padahal mengaku mengikuti jalannya para sahabat. Ketika mendengar satu halaman dibacakan ayat Al-Quranul Karim, rasanya berat. Rasanya berat.
Dan ini yang dilakukan oleh para ulama salaf terkhusus di bulan suci Ramadan. Lihatlah bagaimana baca Quran mereka, lihatlah bagaimana sholat malam mereka. Itu baru sholat malam dan baca Quran, belum yang lain. Apakah mereka pengangguran? Lah. Mereka bukanlah para pengangguran. Mereka adalah orang-orang yang paling sibuk. Sibuk tentang urusan akhiratnya dan sibuk tentang kehidupannya di dunia. Lah kita, sudah ia tidak tersibukkan dengan urusan akhirat, dunia pun tidak. Sudah begitu, Masya Allah, ibadah kita kurang. Bahkan sangat kurang apabila dibandingkan dengan keadaan mereka para ulama salaf. Maka lihatlah, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, wa kanu yajtahiduna fil amal tumyusibumul ham. Mereka adalah orang yang bersungguh-sungguh bersemangat, paling bersemangat dalam beramal soleh. Bersamaan dengan itu mereka dirundung rasa cemas dan rasa takut. Kenapa? Hal yuqbalu aw la yuqbal. Apakah amalan yang mereka persembahkan untuk Allah diterima atau tidak? Itu mereka yang ibadahnya Masya Allah. Kita sudah ibadahnya sedikit, tidak pernah merasa cemas. Apakah ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak? Subhanallah. Li'ilmihim bi'azamatillahi azza wa jalla wa ilmihim bi'anna Allah la yaqbalu ila ma kana khalisan liwajhi wa sawaban ala sunni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka sampai sedemikian rupa rasa takutnya padahal ibadah mereka sudah banyak? Karena keilmuan mereka, karena pengetahuan mereka tentang keagungan Allah. Wajar mereka takut karena mereka mengerti tentang Allah tabaraka wa taala dan mereka mengetahui bahwasanya Allah tidak akan menerima kecuali dari orang yang ikhlas karena Allah. Dan yang kedua, shawab, sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Fakanu la yuzakuna anfusahum wa yakhshawna min an tabtul a'malahum. Mereka tidak pernah mentazkiyah diri mereka sendiri. Wah, ibadahku sudah banyak, pasti Allah terima. Tidak, mereka tidak seperti itu. Bahkan mereka khawatir ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Adapun kita sudah amal ibadahnya sedikit, kita merasa bahwasanya apa yang kita kerjakan pasti diterima oleh Allah. Subhanallah. Mentazkiyah diri kita sendiri. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Mereka menganggap bahwasanya diri mereka bukanlah orang-orang yang bertakwa. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali bahwasanya as-salafus saleh yajtahiduna fi itmamil amal wa ikmalihi wa itqani. Mereka para ulama salaf adalah orang yang paling bersungguh-sungguh dalam beramal dan orang yang paling perhatian dengan amalannya, memperbagus amalannya, menyempurnakan amalannya. Tsumma yahtamuna ba'da dzalik biqabulihi wa yakhafuna min raddi. Namun mereka bersamaan dengan itu mereka khawatir akan diterimanya amal mereka, apakah diterima atau tidak. Dan mereka pun takut bahwasanya Allah tabaraka wa taala akan menolak amal-amal mereka. Disebutkan oleh Imam Abu Aziz bin Abi Rawad, adraktuhum yajtahiduna fil amali saleh. Aku menjumpai mereka para ulama salaf, mereka adalah orang yang paling bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Fa idza fa'uluhu waqa'a alaihim ilham. Tatkala mereka telah melakukan amal saleh tersebut, waqa'a alaihimul hammu, maka terdapat pada hati mereka rasa takut dan rasa cemas kepada Allah tabaraka wa taala. Atuqbila minhum amla, apakah amalan mereka diterima oleh Allah atau tidak? Makanya Al-Imamul Hasanul Basri sampai mengatakan, kalau saja kiranya engkau mendapati sebagaimana yang aku dapatkan, kalau saja kiranya engkau melihat sebagaimana yang aku lihat, niscaya di pagi hari kalian akan bersedih. Dan niscaya di sore hari kalian akan dirundung gundah gulana. Kenapa? Karena orang yang paling bermalas-malasan di antara mereka sama seperti orang yang paling bersungguh-sungguh di antara kita. Orang yang bermalas-malasannya saja di era salaf itu sama seperti orang yang paling bersungguh-sungguh bersemangat di zaman kita. Itu di zamannya Al-Imamul Hasanul Basri. Lantas bagaimana dengan di zamannya kita? Sungguh sangat amat jauh sekali. Maka dari itu mereka khawatir bahwasanya Allah tabaraka wa taala tidak akan menerima amal mereka. Wa yatafrahuna fi hadza syahr kama aslafna lil ibadah. Mereka menghabiskan waktu mereka dengan ibadah. Wa yataqallaluna min a'mali dunya, dan mereka pun menjauhkan dari perkara-perkara dunia. Mereka sedikit mengamalkan amalan dunia. Wa kanu yuwaffiruna al-waqta lil julus fi buyutillah. Mereka banyak menghabiskan waktu mereka di dalam rumah Allah. Dalam rangka apa? Wa yaqulun nahfadzu shaumana, dalam rangka menjaga puasa kita. Wala nagtabu ahadan, agar kita tidak ingin menggibahi siapapun seorang pun. Wa
yahduruna al-masahif wa tadarasuna kitaballahi azza wa jal. Mereka membawa mushaf Al-Qur'anul Karim. Kemudian mereka pun mempelajari Al-Qur'anul Karim. Kanu yahfazuna awqatahu minad dhaya'. Mereka menjaga benar waktu-waktu mereka dari yang namanya terbuang sia-sia. Maka yuhmiluna aw yufarrituna kama alaihi halul katsir al-yaum. Mereka tidak ingin membuang waktu-waktu mereka. Mereka tidak ingin menyia-nyiakan sedikit pun waktu mereka di bulan suci Ramadan. Berbeda halnya dengan apa yang terjadi pada keadaan banyaknya orang di zaman kita. Bahkan mereka menjaga waktu mereka. Al-lail fil qiyam wa nahar bisyam. Malamnya digunakan untuk banyak sholat malam. Dan pagi harinya digunakan untuk siam, puasa Ramadan. Wa tilawatul Quran, dan banyak membaca Al-Quranul Karim. Wa zikrillahi wa amali al-khair. Mengingat Allah dan beramal dengan amal kebaikan. Maka yufarrituna fi daqiqatin minhu aw fi lahdhatin minhu. Mereka tidak menyanyiakan meski hanya sedetik atau sekejap saja di bulan suci Ramadan. Mereka para ulama salaf. Illa wa yuqaddimuna fiha amal salihan. Bahkan mereka selalu berusaha untuk mempersembahkan amal ibadah, amal salih kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini sedikit amal ibadah yang dilakukan oleh para ulama salaf. Dan ini sedikit keadaan para ulama salaf sebelum datangnya bulan suci Ramadan dan di dalam bulan suci Ramadan. Bersamaan dengan itu mereka khawatir takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan lihatlah betapa sangat jauhnya diri kita dengan mereka para ulama salaf. Mereka bersamaan dengan itu ibadah mereka telah di puncaknya. Namun mereka masih saja takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun kita ibadah jarang. Itu pun tidak khusyuk, itu tidak sasaran kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bersamaan dengan itu kita pede kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bahwasanya amal ibadah yang kita lakukan itu pasti diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka sungguh sangat merugi orang-orang yang menganggap bahwasanya dirinya atau apa yang dipersembahkannya untuk Allah tabaraka wa ta'ala diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini sedikit bisa sampai kepada pertemuan kita kali ini. Dan semoga yang sedikit ini bisa memotivasi kita sebelum kedatangan bulan suci Ramadan. Dan mumpung Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat usia, berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Dan kalau nanti Allah tabaraka wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, maka manfaatkan waktu tersebut dengan baik. Sebagaimana para ulama salaf menghabiskan waktu mereka dengan ibadah, bukan dengan urusan dunia. Sebagian kita tatkala bulan suci Ramadan datang, yang terfikirnya yang ada di hadapannya adalah urusan dunia. Masya Allah. Akan banyak pesanan-pesanan yang datang katanya. Akan banyak ini orang-orang yang berusaha untuk membeli barang ini dan itu di bulan suci Ramadan. Kalau di awal nanti sia-sia. Begitulah syaitan dalam menjerumuskan, dalam menjebak umat manusia. Mungkin ini sedikit bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.